Al-Fatihah dengan NIM H5401221054. Di sini saya akan menjelaskan tentang data panel. Untuk latar belakangnya, yaitu penggunaan data projection yang diamati hanya pada satu titik waktu, maka perkembangan ekonomi di wilayah tersebut antar waktu tidak dapat dilihat, sehingga model time series juga menimbulkan persoalan tersendiri melalui perubahan-perubahan yang diobservasi secara agregat dari satu unit individu sehingga mungkin memberikan hasil estimasi yang bias. Uji data panel adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk menganalisis data panel, yaitu data yang menggabungkan dimensi waktu atau time series dengan dimensi individu atau cross section. Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai dalam menganalisis data panel, mengidentifikasi efek individu atau waktu, serta mengatasi masalah-masalah seperti heterosklerositas, autokorelasi, dan multikolinearitas yang sering muncul di dalam data. Melalui uji data panel, peneliti dapat mengevaluasi struktur data dan memilih metode estimasi yang tepat, seperti model efek tetap atau fixed effect, model efek acak atau random effect model, atau model penggabungan atau pooled OLS. Proses ini memastikan hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan tentang fenomena yang diteliti. Kelebihan dari data panel sendiri, yang pertama itu bisa menangkap perubahan unit cross section atau unit individu yang tidak teramati sepanjang waktu. Yang kedua, data panel dapat membantu mengurangi masalah multikolinearitas sehingga estimasi parameter menjadi lebih akurat. Yang ketiga, data panel dapat mengidentifikasi efek individual yang tidak dapat diamati, baik tetap maupun acak, sehingga dapat meningkatkan validitas model. Data panel banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, manajemen, sosiologi, dan ilmu politik, karena fleksibilitasnya untuk menganalisis hubungan yang kompleks. Estimasi data panel yang pertama itu menggunakan pooled ordinary least square atau pooled OLS. Metode ini menggabungkan seluruh data panel tanpa memperhatikan perbedaan antar individu maupun waktu. Data dianggap homogen dan tidak ada efek spesifik individu atau waktu yang diperhitungkan. Yang kedua itu fixed effect model atau FEM. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat efek spesifik individu atau waktu yang bersifat tetap atau konstan di sepanjang waktu. Efek ini diestimasi dengan memasukkan dummy variabel atau melalui transformasi data, misalnya within transformation. Yang ketiga itu random effect model. Model ini mengasumsikan bahwa efek spesifik individu atau waktu adalah variabel acak yang tidak berkorelasi dengan variabel independen. Efek acak ini dimasukkan ke dalam kesalahan model. Untuk pemilihan model yang tepat, pemilihan metode estimasi bergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Biasanya dilakukan beberapa uji untuk menentukan model terbaik, seperti uji Chow, itu membandingkan antara pooled OLS dengan FEM, sedangkan uji Hausman itu membandingkan antara FEM dengan REM. Yang ketiga itu Lagrange multiplier test, itu membandingkan antara pooled OLS dengan REM. Selanjutnya kita akan melakukan uji data panel menggunakan aplikasi RStudio. Langsung saja ke aplikasinya. Yang pertama itu kita install package yang ini PLM, Performance, NOM-test, NOR-test, sama PCSE.
Selanjutnya, untuk mengaktifkan package yang sudah kita install, caranya itu kita bisa run perintah yang ini, library. Selanjutnya kita bisa import datanya, pilih yang from Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Untuk di bagian sini itu diubah menjadi numerik. Semuanya dari variabel Y sampai variabel X4. Oke, langsung import. Kemudian kita akan run perintah yang ini untuk memerintahkan kepada aplikasinya kalau kita itu akan melakukan regresi data panel. Nah, ya ini untuk melihat datanya, data kita yang tadi. Kemudian ini untuk melihat struktur dari datanya, apakah dia itu bersifat karakter atau numerik. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa provinsi itu bersifat karakter, sedangkan untuk tahun, variabel Y, X1, X2, sampai X4 itu bersifat numerik. Jadi, kita bisa melanjutkan ujinya karena data kita sudah bersifat numerik. Ini untuk melihat summary-nya. Ini tuh untuk mengecek min, median, dan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kemudian kita cek correlation data panel. Nah, di sini kelihatan kemudian selanjutnya kita akan run perintah yang ini. Mungkin teman-teman bisa menyesuaikan saja. Ini itu model untuk data panel. Kemudian yang pertama itu kita akan uji menggunakan yang Pulit OLS. Kemudian selanjutnya kita run perintah yang ini. Kita summary. Nah, di sini hasilnya sudah kelihatan. Di sini tuh untuk rentang residualnya ya ini itu dengan nilai minimumnya itu minus 539.600, sedangkan nilai maksimumnya itu 536.857, yang menunjukkan variabilitas dari residual yang cukup besar. Kemudian kita lihat koefisiennya di bagian sini. Untuk intercept itu memiliki nilai estimate 9,63 dan p-value-nya itu signifikan. Untuk variabel X1 itu juga signifikan, X2 sama itu juga signifikan, X3 juga signifikan, dan X4 itu juga signifikan. Jadi semua variabel independen itu menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Untuk melihat kinerja modelnya, kita bisa melihat nilai R-square-nya itu 0,99891, yang artinya model dapat menjelaskan 99,89% variabilitas dalam variabel dependen.
Ini menunjukkan kecocokan yang sangat baik. Nilai adjusted R-square-nya itu juga tinggi, 0,99877. Untuk nilai F statistiknya itu 7099,4 dengan p-value lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan variabel independen secara kolektif berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kemudian kita akan cek collinearity. Nah, di sini kita bisa lihat low correlation itu ada pada variabel X1 karena variabel ini memiliki korelasi yang rendah dengan variabel independen lainnya dengan nilai VIF-nya itu di bawah 5. Sedangkan untuk moderate correlation itu ada di variabel X3 dengan nilai VIF-nya itu 9,11, itu di antara rentang 5 sampai 10. Kalau untuk high correlation itu ada di X2 dan X4 dengan correlation yang tinggi dengan nilai VIF-nya itu 20,75 dan 14,45. Variabel X2 dan X3 itu menunjukkan multicollinearitas. Untuk model alternatifnya, mungkin nanti kita akan bisa menggunakan GLS atau General Least Square. Kemudian kita akan cek residual. Nah, ini untuk uji normalitas menggunakan Anderson-Darling Normality Test. Di sini kita bisa lihat bahwa p-value-nya itu 0,1422. Artinya lebih besar daripada 0,05. Jadi data kita ini bisa dikatakan normal. Berdistribusi normal pada tingkat signifikan 5%. Kemudian selanjutnya cek autokorelasinya. Untuk autokorelasi itu ada di bawah 0,05 yang artinya terdapat autokorelasi di dalam model. Selanjutnya kita akan cek heteroskedastisitas. Untuk heteroskedastisitas itu memiliki p-value yang lebih besar daripada 0,05, yaitu nilainya 0,903, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam model. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data kita itu homogenitas dan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada residual model. Selanjutnya kita akan coba untuk model fixed effect model. Untuk ini model selanjutnya. Ini model kedua. Kita bisa run perintah yang ini. Kemudian kita akan lihat summary-nya. Di sini kita bisa lihat di bagian koefisien. Ini untuk nilai estimate-nya dan ini untuk p-value-nya. Kita bisa lihat bahwa semua variabel independen itu memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05, ya artinya semua variabelnya itu signifikan.
Dan untuk model ini cukup baik dalam menjelaskan variasi model dependen dengan R-square yang tinggi dan nilai F statistiknya yang signifikan. Di bagian sini nilai R-square-nya itu tinggi dan F statistiknya itu memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05 dan artinya signifikan. Kemudian kita akan cek uji normalitas untuk model fixed effect model. Nah, ini untuk uji normalitasnya memiliki p-value yang lebih besar daripada 0,05, yang artinya model ini berdistribusi normal. Kemudian kita akan melakukan uji autokorelasi. Besaran perintah yang ini. Di sini untuk uji autokorelasi memiliki p-value 0,310, artinya lebih besar daripada 0,05 dan dapat dikatakan bahwa residual model fixed effect model ini bebas dari autokorelasi. Kemudian uji heteroskedasisitas. Untuk uji heteroskedasisitas itu memiliki p-value yang lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,111. Ya, artinya error variance-nya homoskedasisitas. Dan tidak terdapat heteroskedasisitas pada residual model untuk fixed effect model. Kemudian kita akan melakukan uji Pewart test. Untuk uji ini memiliki p-value yang lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,07454, yang artinya gagal menolak H0 pada tingkat signifikansi 5%. Tetapi kita dapat menolaknya pada tingkat signifikansi 10%, yang artinya meskipun ada indikasi adanya autokorelasi serial, bukti yang ada tidak cukup kuat pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk autokorelasi serial pada model fixed effect model, meskipun ada sedikit indikasi pada tingkat signifikansi 10%. Namun, model ini dapat dianggap cukup baik dari segi autokorelasi. Kemudian kita akan melanjutkan uji untuk random effect model atau REM. Kemudian kita akan lihat summary-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk intercept itu memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05. Ya, artinya signifikan. Untuk X1 itu juga sama, memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05, X2 juga sama, X3 dan sampai X4 itu juga sama, memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05, artinya semua variabel independen ini signifikan. Kemudian untuk nilai R-square-nya itu 0,98625, yang artinya model ini dapat menjelaskan 98,63% variabilitas di dalam variabel dependen, menunjukkan kecocokan yang sangat baik. Kemudian untuk nilai adjusted R-square-nya itu 0,98448, yang artinya menyesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan, tetap menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi. Kemudian untuk nilai chi-square-nya itu 23,87 dengan p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan sangat signifikan. Kemudian kita akan uji normalitas untuk model REM. Untuk model REM sendiri itu memiliki p-value 0,2133, ya artinya lebih besar daripada 0,05.
dapat disimpulkan bahwa residual model random effect dapat dianggap memenuhi asumsi untuk uji normalitas. Kemudian selanjutnya uji autokorelasi. Di sini nilai untuk p-value-nya itu 0,148, artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa residual model untuk random effect model itu tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Kemudian kita akan melakukan uji Chow test untuk melihat manakah model yang terbaik di antara Poulet model dengan Fixed Effect model atau FEM. Kita lihat di sini. Nah, nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Dengan F statistiknya 9,8547. Sehingga dapat dikatakan bahwa model fixed effect itu lebih baik daripada Poulet model. Kemudian kita akan melakukan uji Hausman test untuk melihat apakah lebih baik yang random effect model atau RAM atau fixed effect model atau FEM. Nah, di sini p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk yang lebih baik itu model fixed effect model atau model FEM itu lebih baik dan lebih konsisten dibandingkan dengan random effect model atau RAM. Kemudian untuk uji Bros-Pagan test itu untuk menguji antara Poulet model dengan random effect model atau RAM. Nah, di sini p-value-nya lebih kecil daripada 0,03, yang artinya untuk uji Bros-Pagan ini dapat dikatakan bahwa random effect model itu lebih baik dibandingkan dengan Poulet model. Ini untuk uji OLS-nya, kita bisa run perintah yang ini. Hasil dari panel corrected standard error itu menunjukkan estimasi koefisien yang sudah disesuaikan dengan standar error untuk data panel. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai intercept-nya itu memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05. Untuk semua variabel independen itu juga sama, memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05. Semua koefisien itu signifikan secara statistik karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun di sini untuk nilai estimate-nya untuk variabel yang X2 itu kan minus, jadi dia berpengaruh negatif namun tetap signifikan. Selanjutnya untuk model GLS, kita bisa run perintah yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil estimasi GLS-nya kita bisa lihat di bagian sini,
Untuk variabel X1 itu memiliki koefisien yang positif dengan p-value yang lebih kecil daripada 0,05, yang berarti variabel ini memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap variabel Y. Untuk variabel X2 itu memiliki koefisien yang negatif dan memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan negatif yang signifikan dengan variabel Y. Untuk variabel X3 itu memiliki koefisien yang positif dan memiliki nilai p-value yang lebih kecil daripada 0,05 yang artinya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap variabel Y. Untuk variabel X4 itu juga sama, memiliki hubungan positif yang signifikan dengan variabel Y, karena p-value-nya juga lebih kecil daripada 0,05. Untuk kinerja model di sini memiliki R² itu 0,099961, yang artinya menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 99,96% variasi di dalam data. Selanjutnya kita akan uji normalitas untuk model GLS. Di sini memiliki p-value yang lebih besar daripada 0,05, yang artinya model GLS berdistribusi normal karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Baiklah, hanya itulah yang uji data panel yang dapat saya lakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.